Bodohnya ni wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya ni wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Guys, dulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Oke, Mbah, selama ini kan kita membahas tentang karakter weton ya, Mbah. Karakter weton. Ini ada pesanan, Mbah. Saya untuk menanyakan weton apa ya kemarin ditanya itu ya? Senen Legi, Mbah. Pemilik Senen Legi ini ya menanyakan selain karakter terus potensi keberuntungan segala macam itu ada potensi-potensi lain nggak, Mbak? Ada sisi lain nggak dari apa namanya ya weton Senen Legi ini, Mbak? Senen Legi apa ya? Senen Legi itu kalau dilihat dari perwetonan Senen Legi itu Senen kan 4 Kang Ucap Legi itu 5 jadi 9. Orang-orang Senen Legi itu kalau saya melihat sisi lain dari si Senen Legi itu adalah orang-orang yang sebetulnya dinaungi oleh cahaya semesta. Cahaya semesta. Ini maksudnya gimana nih, Mbak? Jadi orang-orang Senen Legi itu karena dia berada di posisi Neptu 9, dia adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Kecerdasan luar biasa itu meliputi kecerdasan spiritual dan kecerdasan logika. Jadi otaknya juga cerdas secara akademis. Biasanya orang-orang Senen Legi itu cerdas. Kalaupun ada 1-2 ya itu pengecualian. Tapi rata-rata orang Senen Legi itu cerdas. Terus kecerdasan spiritual itu kecerdasan yang sebetulnya dia tidak menyadari, tetapi itu berupa petunjuk-petunjuk semesta. Nah, disinilah yang membuat Senen Legi itu sebetulnya punya isu konflik yang luar biasa. Isu konflik. Dalam arti begini. Orang dengan kecerdasan luar biasa seperti kecerdasan spiritual itu biasanya orang-orangnya kan berpikirnya selalu beda dengan orang rata-rata. Bedanya yang dimaksud nyeleneh, Mbak. Bisa dibilang nyeleneh. Bagi orang-orang yang tidak bisa memahami itu dianggap nyeleneh. Ya gak nyeleneh piye? Coba kita menilik sejarah tentang Einstein. Terus Tesla. Itu kan orang-orang nyeleneh. Seolah-olah pemikiran itu gak masuk akal ya, Mbak. Seolah-olah gak masuk akal. Tetapi saat karya yang dilahirkan itu terbukti bermanfaat atau terbukti spektakuler, baru orang mengakui. Nah, proses di mana orang belum mengakui tentang si Senen Legi itu adalah proses yang sangat menyakitkan. Jadi seperti konflik batin. Begini, orang cerdas itu karena pola pikir dan cara dia menangkap sesuatu atau cara dia menganalisa sesuatu atas sebuah permasalahan itu berbeda dengan kebanyakan orang. Orang tidak akan dengan mudah memahami dia. Maka kesulitan dari si Senen Legi itu sendiri adalah mencari orang-orang yang bisa sefrekuensi, yang bisa memahami tentang pemikiran dia. Ya itu sangat susah. Biasanya yang lingkungan itu pada akhirnya setiap dia ibaratnya sawung atau bersosialisasi dengan kelompok orang di lingkungannya, dia merasa bahwa percakapan nih orang-orang itu kok lucu-lucu, kok datar-datar kan. Padahal sebetulnya gak seperti itu. Akhirnya dia sendiri merasa tidak nyaman. Gak nyambung. Akhirnya dia memilih untuk menyendiri, lebih menutup diri ke orang lain. Atau bahkan sebaliknya, Kang Ucap. Di mana saat orang-orang si Senen Legi itu berani untuk melahirkan gagasan dan ide-idenya, itu orang akan merasa cah piye itu. Aneh idenya. Aneh, mau nyeleneh seperti itu. Kita menilai sejarah lagi. Perahu Nabi Nuh. Dia dulu ibaratnya disepelekan orang. Wong ning kene kok gawe perahu. Gawe opo kan. Lah gawe perahu ya ning segara kono ning laut. Raja susah kok, ngapain bikin perahu kan gitu. Tapi kecerdasan spiritual seorang Nabi Nuh itu saya kira karena dia mendapatkan petunjuk dari semesta, petunjuk dari Tuhan bahwa kamu bikinlah perahu, soalnya akan terjadi banjir bandang. Air bah yang sangat besar. Makanya dengan satu keyakinan yang bagus, dengan keimanan seorang Nabi Nuh, dia memaksakan diri untuk bikin perahu.
terlepas dari orang lain itu mencemooh atau dia tidak peduli karena dia tahu yang akan terjadi kan seperti itu. Nah sama orang-orang Senen Legi itu juga seperti itu Kang Sob. Makanya bagi yang dia belum berada pada satu potensi atau kebangkitan spiritual sehingga memaksimalkan kesadaran dan potensi dia, dalam perjalanannya orang-orang Senen Legi itu punya karmic relationship dengan orang-orang di dekatnya, di mana dia akan sulit sekali mencari orang-orang yang sepaham atau sefrekuensi dengan dia. Pemikiran dia susah ya Mbak. Sangat sulit. Akhirnya dia justru cenderung untuk banyak menutup diri. Wah, nalapo gumbul karo wong-wong sing dia mau lu skor ngono-ngono. Padahal bagi orang lain, sing orang-orang normal Kang Cuk. Ngopi, ngobrol ngalor ngidul, ibaratnya ngomong kosong itu kan sebuah kenikmatan tersendiri tetapi tidak bagi si Senen Legi karena dia akan berpikir apa itu gak manfaat lek gak ngono ya orang-orang itu cara berpikirnya kok ngono tuh akhirnya dia cenderung untuk menutup diri terus dia mendapatkan status sebagai orang nyeleneh akhirnya dia justru semakin tinggi untuk membatasi pagar yang ada dalam dirinya. Bahkan itu bisa jadi orang-orang di dalam satu keluarga saja, orang dekat saudara-saudaranya saja mungkin akan menganggap bahwa ini bocah aneh. Akhirnya dia merasa tidak nyaman. Hal-hal yang ekstrim yang pernah dilalui oleh orang-orang Senen Legi itu bahkan ada yang dia pergi meninggalkan rumah. Seperti itu. Itu menjadi karma bagi dia sebetulnya yang harus diselesaikan kan seperti itu. Tetapi saat dia itu bertemu dengan orang-orang yang frekuensi yang bisa memahami tentang dirinya, maka dia akan merasa nyaman. Jadi biasanya orang-orang Senen Legi itu duwe konsep ya gak itu. Itu bagi orang-orang Senen Legi itu adalah masa-masa yang sangat berat sekali di mana orang belum bisa memahami tentang dia. Karena ya itu tadi, pola pikirnya yang nyeleneh. Tetapi dalam fase perjalanannya seorang di dalam kehidupan ini, setiap manusia itu sebetulnya pasti akan mengalami yang namanya kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual itu ditujukan bagi mereka-mereka untuk mengenal kembali jati dirinya, panggilan jiwanya apa dan sebagainya. Jadi bisa jadi seperti ini Kang Ujo prosesnya. Orang-orang Senen Legi itu ada yang mengingkari bahwa aku kok gak iso podo karo wong-wong pola pikirku, terus akhirnya dia mengalah dengan keadaan juga bisa. Akhirnya dia berupaya mati-matian untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya walaupun dia sebetulnya merasa tidak nyaman di situ. Nah, proses kebangkitan spiritual itu digunakan oleh semesta, oleh Tuhan untuk nyaring atau gimana, Mbak? Menjawil. Jawil itu apa? Geret ya, Mbak. Untuk mencolek seseorang itu untuk diingatkan, itu bukan jalanmu. Itu bukan tempatmu. Panggilan hidupmu ada seperti ini, panggilan jiwa ada seperti ini sehingga dia kembali lagi kepada kitanya, kembali lagi pada panggilan jiwanya yang sudah menjadi blueprint-nya di dalam kehidupan ini. Kan seperti itu. Pada fase-fase kebangkitan spiritual itu dia biasanya akan lebih tajam-tajamnya berkonflik batin dengan relationship. Orang-orang sampai itu ada yang depresi karena tidak banyak orang yang bisa memahami. Ada yang sampai pergi meninggalkan rumah, memilih menjadi seorang musafir atau pengembara. Jadi kalau Kang Ujo melihat ada orang melakukan pengembaraan menjadi musafir, jalan, bisa jadi karena dia sebetulnya merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam diri saya, sehingga saya harus mencari ini, kan seperti itu. Jadi motifnya kan banyak sekali. Makanya kita tidak bisa menjudge orang itu dari satu sisi, dari sudut pandang kita saja, tapi alasan mereka sangat variatif sekali dari apa yang mereka lakukan itu. Dan tentunya dia yang paling tahu tentang diri mereka sendiri. Makanya meninggalkan rumah, menjadi musafir, menjadi gelandangan. Sing gak kuat ya bablas jadi edan kan. Sering gitu, Mbak. Cuma saya melihat narasi di luar sana itu ada tidak enaknya gini. Lek kita orang awam atau orang Jawa lah gitu. Lek stres dijuluki gendeng. Edan. Tapi nek dengan dalih agama orang stres
Julukannya Jadab. Jadab. Wah, ini pada edane Sama. sama. Nah, jadi ini juga salah satu poin penting di mana sebetulnya itu hanya masalah istilah saja. Intinya lek edan ya edan. Edan ae wes. Tapi sing dibalut dengan apa itu tadi identitas lain itu terus arane beda. Yo ndak, yo edan wae. Nah, edan itu enek sing gendeng permanen, enek sing pada akhirnya dia akan bisa kembali. Yang seperti itu. Orang-orang Senen Legi itu sampai ada yang mengalami hal semacam itu kan. Nah, terus dia sebetulnya pada endingnya nanti setelah dia mengalami fase kebangkitan spiritual itu dan bisa mengatasi terhadap dirinya, bisa masuk ke dalam dirinya, bisa mengenal dirinya. Endingnya orang-orang Senen Legi itu yang sudah punya kesadaran yang bagus, bahkan mereka yang sudah mencapai pencerahan itu ternyata sebetulnya dia justru bisa menjadi petunjuk bagi banyak orang. Pastinya. Kehidupannya banyak bermanfaat. Ya contohnya Einstein itu tadi. Saat dia itu melahirkan satu teori itu diaplikasikan dalam kehidupan, ternyata penemuan Einstein itu sampai hari ini bermanfaat seperti itu. Makanya Einstein menjadi bapak ilmu pengetahuan dan sebagainya. Padahal dulu di eranya Einstein itu banyak orang menyebut bahwa dia itu ya gila. Gendeng mau. Nah, itu. Jadi masuk akal soalnya. Teman-teman Senen Legi yang mengalami seperti apa yang kita ceritakan itu tadi, bersiap-siaplah. Aja sampai gendeng. Aja kebablasan. Nah, terus yang kedua dia bisa orang-orang seperti itu karena dia dinaungi oleh cahaya semesta. Pada saat dia sudah menerima cahaya itu, Kang Ucup, dia akan bisa menjelaskan sesuatu dengan caranya sendiri. Di mana cara itu sebetulnya adalah bahasa-bahasa semesta. Jadi kalau kita orang awam gitu melihatnya bahwa yang dinamakan setan itu ya kayak demit dan sebagainya. Tetapi orang-orang seperti orang Senen Legi itu karena dia punya kecerdasan spiritual, dia bisa melogikakan, bisa menganalogikan sesuatu yang sebetulnya gaib itu menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Itu salah satu kecerdasan yang luar biasa. Biasanya makanya ini cenderungnya orientasi orang-orang supranatural atau spiritual kelas tinggi itu adalah orang-orang yang bisa menerjemahkan bahasa semesta. Contohnya ibaratnya kayak jin, gitu. Nah, orang yang tidak tahu jin itu golongan setan dan sebagainya. Tapi orang-orang dengan kecerdasan spiritual yang bagus itu akan bisa melogikakan. Jin itu sebetulnya adalah ini. Dia adalah nafsu yang ada di dalam diri Anda yang wujudnya seperti ini. Dia akan menggoda seperti ini dan sebagainya. Dan itu sangat realistis dan bisa diterima oleh orang-orang awam. Itu yang namanya kecerdasan semesta itu seperti itu. Karena pada dasarnya orang-orang yang mengalami seperti itu dia pasti dinaungi oleh cahaya semesta. Jadi memang kehidupannya sudah diskenario oleh Tuhan sedemikian rupa menjadikan dia orang-orang seperti itu. Itulah mungkin sisi lain atau kehebatan dari orang-orang Senen Legi. Tetapi ada yang perlu dicatat di sini bahwa Anda jangan bangga dulu. Bagi yang sudah melalui prosesnya dan memang sudah sampai pada titik itu ya, berarti Anda luar biasa. Tetapi kalau bagi yang belum, saat Anda berkesadaran, Anda akan mulai menapak jalan di spiritual Anda. Karena sebetulnya apapun yang disuguhkan oleh Tuhan seperti itu pasti ada maharnya, pasti ada enek tukone lah nek cara wong sing. Enek syarat lagune. Jadi kowe iki diwe ujian. Ujiannya memang berat seperti itu. Permasalahannya kowe iki punya kesadaran apa tidak? Kowe iki kuat apa gak? Lek gak kuat ya gendeng permanen. Lek kuat, Anda berkesadaran walaupun Anda terjatuh di titik terendah, Anda akan bisa bangkit mengatasi itu. Nah, syaratnya di sini untuk teman-teman Senen Legi, Kang Ucup. Dia harus berkesadaran, itu sangat penting. Harus berkesadaran. Jadi saat untuk orang-orang pemula di saat awal-awal dia merasakan, iya ya selama ini ternyata aku ini duwe cara berpikir, duwe pola pikir yang nyeleneh orang kayak wong-wong itu. Anda harus menyadari itu bahwa kenapa kok seperti ini? Tuhan itu berkeinginan atau berkehendak saya itu pengennya jadi seperti apa? Kok aku selalu gak podo karo? Lek Anda tidak berkesadaran bahwa itu sebuah anugerah yang akan diberikan Tuhan, yo
Anda budrek, stres, tingkat menyalahkan diri sendiri ya, Mbak? Menyalahkan diri sendiri. Nyapo, aku kok tercipta kaya ngene iki ora kudu karo kanca-kancane. Ya akhirnya ya itu tadi gendeng halus. Gendeng halus tuh permanen lah kuwi ya repot ya. Makanya enak istilah ning jopo di luar sana, kabutan ilmu. Ya bisa jadi mergo ngomongannya celewat nyeleneh, terus dikiranya kabutan ilmu. Padahal aslinya ya memang gendeng. Terus dia harus sabar, ikhlas, dan mau mengalah, menyadari bahwa ini adalah satu proses, ini adalah satu pemberian dari Tuhan. Ujian ini adalah sudah sesuatu yang perlu diingat, sesuatu yang dimana kita tidak bisa mengendalikan atas sesuatu tersebut, berarti ada satu kekuatan di belakang itu yang mengendalikan, dan kekuatan itu pasti kekuatan Tuhan. Pastinya, Mbak. Jadi pesan saya, tidak hanya untuk orang-orang sana lagi, saat hidup Anda itu diuji satu ujian yang luar biasa, dan Anda tidak bisa mengendalikan, lebih baik Anda diam. Dan Anda pahami bahwa ini adalah kehendak dari Sang Pencipta kehidupan, saya mendapatkan ujian ini. Kalau Anda belum punya kesadaran untuk mencari solusi atau untuk mengatasi, lebih baik Anda diam. Karena logikanya saat kita itu berada di sebuah rumah yang besar, terus lampunya mati di malam hari, kita berada dalam keadaan gelap, hal yang paling efektif dilakukan adalah diam. Karena dengan bergerak kita akan numburi apa-apa, Mbak? Nabrak ya apa-apa. Ya. Bisa jadi dengan Anda bergerak, pikiran Anda semakin bingung, efek yang Anda timbulkan adalah kerusakan. Nabrak kursi, nabrak meja, nabrak kulkas. Akhirnya bisa jadi Anda yang cedera atau bisa jadi barang-barang perabotan Anda rusak. Itulah logika kehidupan. Jadi ini yang perlu dipahami lah. Senin lagi juga harus seperti itu. Saat Anda sudah menyadari, aku kok gini ya, wes diem. Lalu Anda mulai melakukan istilahnya bertafakur, bicara dengan diri sendiri, kok seperti ini sih, bagaimana? Pada akhirnya sampai intuisi Anda menuntun Anda bahwa jalan Anda memang seperti itu. Mungkin hari ini Anda belum tahu endingnya nanti aku akan seperti apa. Tapi kalau Anda bicara masalah endingnya yang Anda sendiri tidak kuat untuk memikirkannya, mending gak usah bicara ending. Mending diam saja. Pada akhirnya dengan keheningan itu Anda akan bisa melihat perjalanan step by stepnya akan Anda bisa lakukan dengan baik. Dan seperti itu. Terus pada saat Anda mengalami hal-hal semacam itu, orang-orang Senin lagi harus banyak melakukan meditasi. Dalam pengertian meditasi itu ya macam-macam biasanya sesuai jalur agama atau sesuai jalur spiritual masing-masing. Anda intinya harus banyak-banyak meditatif. Meditatif itu perilaku. Kalau meditasi itu melakukan. Jadi dalam keadaan apapun Anda harus tetap berkesadaran. Meditatif itu berarti dia berada dalam kondisi sadar. Lek wong Jawa ngomongnya eling lan waspada, kan seperti itu. Dengan semacam itu Anda akan tetap berpegang pada keyakinan Anda kepada Tuhan Anda bahwa Anda akan bisa melalui hal semacam itu dengan baik. Kalau itu semua sudah bisa Anda lakukan, semua tinggal menunggu timeless-nya masing-masing. Timing yang tepat saat kapan Tuhan itu membangkitkan Anda, saat di mana Tuhan itu menunjukkan jalan untuk Anda. Saya kira seperti itu Kang Ucup untuk Senin lagi. Semoga bermanfaat. Sedulur yang kemarin menanyakan tentang potensi lain atau sisi lain dari weton Anda, demikian penjabaran dari Mbah Jat. Semoga bermanfaat. Akhirnya sekian ya, Mbak ya. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.